Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak ya. Masih dengan aku M360 channel. Seperti yang Wawak tahu ya, M360 channel ini sebuah hiburan yang menyajikan cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Nah Wak, kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri, yang berjudul, tapi nanti dulu Wak. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Oke Wak? Di kali ini Wak, aku akan memberikan sebuah cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri yang berjudul Saat Menjerat Burung Ruak-ruak, Aku Malah Diganggu Oleh Gundurwo. Beginilah ceritanya Wak. Cerita kali ini Wak diawali saat di rumahku ada tamu dari Bagan Batu, yaitu sepupu dari istri Pak Rambe. Nah di sini kita sebut aja Wak Dolah ya. Tapi kalau menurut dari silsilah, aku manggilnya itu Tulang, karena kalau hitungan sepupunya itu masih di bawah istri Pak Rambe, jadi aku manggilnya Tulang. Nah, mereka datang dari Bagan Batu ke rumah. Kebetulan karena Wak, ada kabar istri Pak Rambe mulai berbadan dua ataupun hamil lagi. Nah, padahal aku itu masih kelas 6 SD. Tapi istri Pak Rambe udah mulai hamil semenjak aku ikut sama keluarga Pak Rambe, padahal sudah lama tidak mengandung. Jadi kabar ini terdengar oleh seluruh keluarga Pak Rambe dan istri Pak Rambe. Makanya banyak tamu-tamu yang datang ke rumah untuk mengetahui kabar berita yang baik ini. Ada yang dari Bagan Batu, ada yang dari Eknabara, ada yang dari Merbo, ada yang dari Kaiknopan, dari Sepiring, bahkan dari Pekanbaru ada Wak berdatangan. Berhubung istri Pak Rambe mulai mengandung Wak, karena sempat jatuh sakit, mungkin dalam keadaan yang mungkin kesehatannya berkurang, makanya banyak datang keluarganya untuk menjenguk. Aku pun saat itu masih sekolah ya, untuk akan menghadapi bentar lagi ujian ulangan nasional ya, ataupun ujian akhir untuk di kelas 6 lulusan ya. Jadi di rumah itu ramai. Aku pun pulang sekolah bingung kan, ada tamu banyak. Masuklah gua ke rumah ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulailah aku masuk, suruh salami semua satu persatu keluarga yang datang ini bertamu. Aku heran Wak, pertamanya ada apa nih rame-rame kan gitu ya. Aku tanya lah sama Pak Rambe kan, Wak ada apa nih Wak? Dibilanglah sama Pak Rambe bahasanya istri Pak Rambe, Wak perempuan kau itu sakit. Nah dibilangnya mulai hamil, dibilang gitu ya. Jadi disuruh kenalilah semua kan, sama saudara-saudara semua, termasuk itu udah dihitung saudara. Jadi Wak, karena apa, dari silsilah marga datang keluarga marga dari mana-mana yang kusebut tadi Wak, kumpul lah untuk menjenguk istri Pak Rambe yang sedang sakit, padahal saat itu sedang hamil. Setelah berapa hari mereka pun berpulang ke rumah masing-masing ya kan Wak. Semua setelah saya tahu keadaan istri Pak Rambe mulai membaik, karena memang kondisinya seperti yang Wawak tahu ya, namanya orang hamil, ada yang siap, ada yang nggak siap kondisi badannya. Nah, dan sehat kembali. Tapi suatu saat istri Pak Rambe ini mual-mual gitu Wak, muntah-muntah ya kan. Diperiksa kembali, ternyata itulah memang positif hamil. Dan di sini berceritalah istri Pak Rambe sama Pak Rambe, bahasanya dia tuh kepingin sesuatu makan bakar-bakar gitu, istilahnya kok bahasa kami itu bakar-bakar atau panggang-panggang gitu.
Nah di situ kami kumpul keluarga di malam itu, waktu istri Pak Rambi mengatakan itu. Aku lagi nonton TV, kami lagi menikmati TV, ya kan. Karena apa? Suasana keluarga itu sangat bahagia karena akan kedatangan lagi tamu dari Allah atau dari rezeki dari Tuhan yang akan muncul ke muka bumi. Nah, berhubung tulang ini masih di rumah, satu tulang ini kan. Nah, belum pulang dia. Jadi kami kumpul bercerita, tanya lah, apa itu, kepingin apa, kan gitu. Ditanya sama tulangku ini, adik sepupu dari istri Pak Rambi. Dibilang lah, aku kok kepingin makan ruak-ruak gitu, dibilang. Dari Pak Rambi bilang, ya gimana carinya itu, bisa nggak nangkep gitu kan. Aku diem aja pertamanya kan. Nah sepupunya ngomong, nggak bisa bang, itu kalau ruak-ruak itu nggak main tangkap atau main apa, ditembak pun susah katanya. Kita di sini nggak punya tembak katanya kan. Dibilang lah, kita jerat lah baru bisa dapat. Itu pun jeratnya malam hari katanya. Dibilang tulang itu kan, tempatnya di mana biasa nyari itu, kata Pak Rambi. Oh biasanya sana lah, dalam-dalam itu hutan-hutan biasanya dia. Biasanya itu ruak-ruak itu biasanya dekat yang dengan ada air-air, danau, sungai ataupun paret-paretan, dibilangnya. Baru dibilang lah sama istri Pana, itu Kancil mesti tahu tempatnya. Kalau Kancil tuh tahu. Jadi tulang ini nanya sama aku, ya kan. Dia bilang kan, Cil tahu kok tempat nyari ruak-ruak di sini. Ruak-ruak ya tahu lah, tulang, gue bilang kan. Gimana kita cari ini tuh, mamakmu nih kepingin, ya kan. Nah di sini Wak, ya aku bilang ya, aku masih terbiasa manggil Wak kepada istri Pak Rambi dan nama Pak Rambi. Sementara mereka sudah menganggap aku ini sebagai anaknya, tapi belum terbiasa aku memanggil mama dan bapak. Suatu saat aku akan ceritakan kapan saat aku mulutku terucap memanggil mama kepada istri Pak Rambi. Tapi berhubung aku masih kelas 6 SD, aku masih terbiasa manggilnya Uwa. Nah kayak dibilang tulang tadi, nah mamamu nih kepingin ruak-ruak. Bilang tahu aku tulang. Ya udah, nanti kapan kau libur sekolah, katanya gitu kan. Aku bilang lah malam minggu libur, itu pun kalau nggak diajak Wak Olot mancing, aku bilang. Udah kita cari nanti ya. Ya. Nah disinilah petualangan baru aku bersama tulang. Hari Sabtu pun tiba. Saat aku pulang sekolah, seperti biasa bermain-main dengan ketiga temanku. Ada Judin, ada Ayar dan Dedi. Kami pun biasa Wak ya, mandi-mandi sungai. Nah, dan itu ketika itu tulang mencariku ternyata ke belakang dia. Kami kan mandi-mandi di sungai satu Wak, di belakang rumah. Jadi gampang ketemunya. Dipanggilnya aku ya kan. Dibilangnya sama Judin, Cil, kau dipanggil tulangmu itu. Tengoklah ke atas Wak ya kan gini. Oh iya. Dipanggilnya, ini Cil, iya tulang, bentar. Mulailah kami naik ke atas. Nah duduklah kami di atas, cerita sama tulang. Gimana ini, kita cari yuk. Tulang pun kepingin ini kita panggang katanya. Di panggang itu Wak, dibakar dengan bara ya kan. Tanya kawan kan, mau nggak kalian nyari ruak-ruak weh? Si Dedi sama si Ayer nggak bisa, karena Dedi alasannya mau ikut bapaknya ke rumah neneknya, sementara si Ayar dibawa ayahnya ke rantau kota, ada acara. Ya udahlah aku tanya Judin, kau dia kemana? Ikutlah aku. Nah ini ikut, bilang kapan Mak? Kapan tulang? Gue bilang gitulah kan sama tulang nih. Ya nanti malam yuk, kata tulangku. Tulangku ini umurnya pun masih muda. Pada saat itu tulangku belum nikah, jadi masih muda umurnya. Jadi yang masih jiwa mudanya itu masih membara kan. Nah, jadi inilah kesempatan pertualangan dengan aku. Aku bilang lah, tulang itu biasa apa aja persiapannya? Kita beli jaring dulu yuk.
Loh kok dijaring tulang, bukannya ikan yang jaring? Bukan katanya, ruak-ruak pun pakai jaring katanya, tapi jaringnya beda. Ayo kita cari, mana kita belinya? Sana tulang, keluar kita kampung pajak, aku bilang gitulah. Ya udahlah, permisilah kami berangkat membeli peralatan tadi, dari jaring sama umpan sama ternyata tulang aku ini pandai dekut. Dekut itu memancing ruak-ruak supaya datang ke perangkap kita gitu. Ternyata pandai dia. Dari sini aku belajar dari tulangku nih. Disinilah aku belajar dan mempunyai petualangan baru. Udah selesai kami belanja semua barang yang akan dibuat untuk menjerat ruak-ruak ini Pulang ke rumah, selesai kami makan malam bersama kan, sama Judin juga kan. Judin udah permisi sama orang tuanya untuk ikut cari ruak-ruak. Nah disinilah tulangku ngomong sama istri Pak Rambi. Kak, kami gerak nih malam ya, boleh kan? Aku bawa kancil katanya gitu kan. Hati-hati kok jaga kancil ya. Ya kak katanya. Bang aku berangkat ya gitu. Ya hati-hati, kok anak-anak ini bahaya nih anak-anak nih katanya. Kau jaga jangan sampai yang terjadi apa-apa. Itulah pesan dari Pak Rambi tadi ya. Kami berangkat bertiga dengan mengendarai kereta yang keretanya pun ya namanya kereta kampung kan tidak ada bodi, yang penting ABG ya, asal bisa ngelinding. Tiga ya kan, kami bawa tas, si Judin di belakang suruh gendong tasnya gitu kan, aku di tengah. Akulah yang disuruh, mana nih Cil, belok, apa yang ku bilang belok ya belok lah tulangku ini. Di dalam perjalanan ke cerita, wah lumayan juga sini Cil ya katanya, bisa nyari biawak katanya, banyak ular ini Cil sini katanya, bisa tulang jual nih. Loh bisa dijual tulang? Aku bilang bisa katanya. Ternyata tulang aku ini memang seorang yang bertualang membara. Biasa kalau orang-orang kampung gitu, permainannya tuh selalu ke pelosok-pelosok dan ke hutan-hutan mencari sesuatu yang di luar nulur ya di luar logimin ya kan gitu ada berburu ular, berburu biawak, berburu macam makanya udah terbiasa ternyata tulangku. Cemana nih Cel, belok terus saja aku bilang kan. Ku arahkanlah ke arah padang halaban, arahkan kan, memang nggak jauh dari rumah kan. Sebelum sampai baru ku bilang belok kiri tulang. Nah sini tulang. Nah disitu ada sungai ya kan. Biasa dulu aku tuh sama Waolot diajak mancing di situ gitu. Nah udah ditaruhlah kereta ini ya kan, sepeda motor ini taruh tapi nggak dijaga, ditidurkan supaya tidak kelihatan orang. Kalau kelihatan orang diambil kan gitu. Kami pun berjalan ke dalam, ke arah sungai dalam ini. Nah, sorong gerakan itu biasa kalau udah di rawa-rawa atau semak-semak suara gitu. Dibilang tulangku, nih banyak nih Cel, banyak, ayo. Bilang macam mana nih tulang? Kita cari tempat yang biasanya ada pohon-pohonnya. Jadi kalau untuk ngikat jaringnya kuat gitu. Carilah posisi atau lokasi yang pas untuk membentangkan jaring ini tadi Nah udah di sini Cil, kata tulangku itu kan, karena tulangku yang berpengalaman. Dari kalau aku nih belajarnya dari tulang cara menjerat ini, semenjak itu belajar. Nah kami ikat, kami bantu kan, tulangku pun mulai nabur-nabur umpannya ya kan. Nah dibilang tulangku, ayo kita mundur sini, mundur jangan dekat. Kami nggak pernah bawa senter, tapi nggak kami hidupkan senternya. Dibilang tulangku, kalau pakai senter nanti nggak datang gitu. Kami dari jaring tadi udah kami bentang di antara pepohonan tadi sama pepohonan satu, panjang jaringnya tuh lebar kayak kalau tahu ya jaring kayak jaring lapangan poli tapi lebar dia, dan rongganya itu pas masuk bisa masuk lah kepala atau separuh badannya ruak-ruak ini. Nah mulailah kami kan. Nah di situ dibilang tulangku, kita diem dulu, kita lihat dulu situasi.
ya kan. Nah saat kami itu kan pada itu jam 10 lewat, udah jam 10 malam ini, nyari ruak-ruaknya malam. Suasana hening, kita masuk, kami karena diem ya kan, sampai Judin, Cil, sunyi kali Cil, diem, kata tulangku kan. Ternyata tulangku mau mendengar gerak kaki atau gerak pergerakan dari ruak-ruak ini. Karena apa? Dari umpan itu ternyata kan bau atau memancing ruak-ruak ini datang gitu ya. Ternyata ada buru-buru gitu. Satu ekor datang. Nah, itu dia. Tangkap tulang, tangkap, bukan ditangkap, biar dulu katanya. Nah, asik-asiknya kami gini, Pak. Biar tahu tulang bilang, pelan-pelan kita, pelan-pelan. Nah, maksudnya supaya diusir ataupun menabrak jaring tadi. Ternyata ruak-ruak satu ini pintar, dia balik lagi, balik ke belakang lagi. Udah menunggulah kami. Di saat kami menunggu, tiba-tiba tulangku bilang, kalian jangan kaget kalau ada sesuatu yang mungkin bukan manusia, dibilangnya bukan apa. Biasanya kalau tempat kita nyari ruak-ruak kita harus berhadapan dengan dia, katanya gitu. Judin ini nggak ngeh, tapi aku tahu apa ini maksud tulangku. Nah kami karena apa, dari jarak jaring tadi kami itu mundur ke belakang. Pas kami itu menunggu di bawah pohon besar, jadi kami bisa memantau jaring tadi. Saat kami asik menunggu, ya kan, tiba-tiba tulangku gini ngomong, mendengar sesuatu, ahem, gitu. Suara gehem gini, ahem. Tulangku bilang, diam ya, ada suara, katanya gitu. Judin mulailah kan, jiwa-jiwa ketakutannya nggak seberapa itu mulai bergerak, jongkoknya pindah dekat tulangku, malah aku dijauhin sama Judin. Walaupun kami itu nggak jauh kali jongkoknya kan, gitu dia gitu lagi gemleng. Nah aku dipanggil sama tulangku, sini dekat. Nah tulangku ini nggak tahu aku, Nah di sini tulangku belum tahu kalau aku ini udah ngerti apa yang dimaksud tulangku tadi. Makanya aku agak enjoy, agak tenang, karena udah biasa kan gitu. Cuma aku mau mempelajari cemana jerat, cemana memancing atau membuat ruak-ruak ini datang. Itu yang kupikirkan itu. Kulihat cara-cara tulangku untuk menjerat ruak-ruak ini. Kumpul kami tadi tiga ini kan, dibilangnya sama tulangku, diam, ada yang datang katanya. Ada yang datang katanya. Kami pun diam kan, cuma aku tolak-tolak lah, tahu kan. Mulailah kecium kami sebuah aroma atau bau yang khas yang pernah sering ku cium nih, yaitu ubi rebus. Tercium aku ini sama kami cium ubi rebus. Dibilanglah Judin, ada yang bakar ubi nih, bakar ubi kata. Dibekap lah sama tulangku, diam kau katanya. Nah di sini tulangku ternyata agak-agak rada takut kan. Udahlah, karena dia lebih paham sebenarnya. Jadi dibilang sama tulangku, nanti kalau dapat satu buang ke belakang ya, gitu. Pertama aku nggak tahu maksudnya buang ke belakang nih kemana kan gitu. Jadi mulailah kami fokus, kami biarkan suara geheman tadi, kami cuekkan dulu pertamanya. Ternyata ada suatu cara yang ditunjukkan sama tulangku, sangat unik. Maka di situ aku mulai tertarik mempelajarinya. Gini suaranya, cara memancing atau memanggil ruak-ruak. Kalau bahasa kampung kami namanya dekut. Nah gitulah suara tulangku berulang-ulang. Ternyata untuk memancing ruak-ruak ini datang
berlarian gitu, akan menabrak jaring dan nyangkut di jaring. Gitu balik sambil gini mulutnya tuh Wak. Nih. Gitu. Bayangin aja Wak, di tengah malam, di tengah hutan, kita mengeluarkan suara seperti itu Wak. Nah, saat asik gitu Wak, tahu apa Wak? Terlihat kami jaringnya itu kayak terhantam gini Wak. Nah, gini terhantam. Udahlah, dengan semangat awalnya tulangku yang datang. Nah, dilihatnya, disangkanya ruak-ruak yang nyangkut. Ternyata Wak, ketika tulangku melihat jaring tadi yang terasa seperti ditabrak ruak-ruak tadi, yaitu dia mau ngecek, kaget dia Wak, sambil dia lompat ke belakang. Nah, ternyata yang nabrak itu bukan ruak-ruak Wak. Dibilang tulangku, menjerit dia, wah gitu. Ada tangan Wak yang menabrak jaring tadi. Dihidupkanlah senter sama tulangku, tup. Jerit dia di tengah itu. Sambil lari ke kami, pikirnya kami ini takut ya kan. Dipeluknya, ayo sini dulu, di senternya kan, senternya udah hidup ini, dipantau lagi. Apa tulang? Ku bilang gitu lah. Dah, diem aja katanya. Wah gawat ini lokasinya katanya. Ayo kita pindah katanya. Pindah kemana lagi tulang? Di sana sama aja ini stasinya gitu. Udahlah, hidupkan senter kalian. Kami hidupkanlah senter kami. Kami lihat bersama tuh jaringnya tuh sempet lobangnya itu koyak ataupun menjadi lebar. Nah, dibeneri lagi lah sama tulangku ini, nggak jadi pindah, ya kan? Anakku bilang percuma pindah pun gini juga, aku bilang. Udah dibenahi atau dibenerin atau dibetuli, kan, supaya dia lobangnya nggak terlalu lebar. Dengan rasa was-was dan rasa takut, kami lanjutkanlah menjerat ruak-ruak ini. Duduk nih tulangku, matikan lagi lampunya, matikan. Mendekut lagi tulangku. Seperti biasa suaranya. Gitu. Padahal ini udah jam 11:30. Belum kami dapat sebiji pun burung ruak-ruak. Dekut dan tekut terus, suasana pun udah beda. Hawa udaranya udah berbeda Wak. Dari kecium tadi bau ubi rebus, ini anginnya sangat beda, kencangnya itu bukan kencang yang seperti biasa, ya kan? Tapi tetap tulangku mendekut lagi. Nah, di saat udah berapa menit kemudian Wak, suara dekutan pun diam. Karena apa? Tulangku bilang, oh ada dua. Ternyata benar. Burung ruak-ruak ini menabrak jaring 2 ekor. Udahlah diajak kami, ayo ambil. Nah, diambil. Ternyata Wak, apa yang dibilang tulangku tadi itu, 1 ekor atau 1 biji ruak-ruak tadi nih dicampaknya ke belakang Wak. Nah, gini kan Wak, dibuang ke belakang. Dibilang sama tulang, jangan lihat ke belakang klet. Dia biari katanya. Bodohnya Judin, penasaran, temanku ini si Judin, dilihatnya Wak ke belakang. Ditengoknya ke belakang gini Wak, jerit lah Judin, dibekap sama tulang ke mulutnya, ya kan? Ditanya sama tulangku, apa kau dibilang jangan ke belakang nengoknya, kau tengok juga ke belakang, bodoh kau, dibilang gitu kan sama tulangku. Judin bilang, tulang, ada orang besar di belakang itu makan ruak-ruak, udah diam, jangan ditengok gitu. Nah, ternyata inilah yang dimaksud dengan tulangku. Kalau kita dapat ruak-ruak sebiji atau 2 biji, wajib kita berikan ke belakang supaya orang besar tadi, hitam tadi atau makhluk itu nggak mengganggu masuk tulangku. Ternyata ini bodohnya Judin. Ditengoknya, matanya lah, dibilang Judin, ngototi Judin lah kan, gemeter Judin.
minta pindah. Dibilang tulang, udah sini aja, banyak nih ruak-ruaknya katanya. Udahlah dekut lagi, ya kan, belum dapat sebiji tadi, mas tinggal kan dua, satu campakkan. Asin dekut lagi nih Wak, gitu kan. Ternyata Wak, ada yang mengganggu kami Wak. Jaring seharusnya untuk menjerat ruak-ruak ini Wak, dengan tiba-tiba seperti ada yang menabrak dan koyak kembali. Tulangku kaget Wak. Apa itu katanya? Seperti gerakan cepat gitu Wak. Jadi jaring ini koyak lebar kuat. Ayo kita cek katanya. Ditengok udah koyak. Cuman nih tulang? Udah kita bongkar dulu. Dibukalah jaring pertama tadi nih. Nah, kami kan bawa lagi jaring. Memang tulangku kan orang udah ahli dan biasa, makanya tahu dia apa yang akan terjadi, dia tahu. Digulung jaring pertama yang koyak ini, ya kan, dilipat, ambil lagi jaring satu lagi. Ternyata kemudian sebelum dibentang sama tulangku itu dilumuri umpan tadi. Nah, biar supaya bau amis, dibentanglah lagi. Nah, kami pun pindah duduknya, nggak di bawah pohon, pindah di arah ke depan untuk memantau. Sini kita, sini, situ bahaya itu katanya, gitu dibilangnya. Udahlah, mulai kami dekut lagi ya. Nah, tulangku yang nyantai. Alhamdulillah ya Wak, 3 ekor nabrak jaring. Wah, seneng lah kami kan, kami kutip ini 3 ini. Nah, kami masukin ke keranjang 3 ruak-ruak ini. Gue bilang, cuma tulang udah cukup ini. Wah, tanggung nih, biar banyak kita enak manggang-manggangnya katanya gitu. Loh, nggak enak digoreng ini. Enggak, kalau digoreng dia susut kata tulangku. Dia harus dipanggang nih katanya. Udahlah, kembali kami. Padahal udah dapat 4 biji ruak-ruak ini ya. Tapi merasa kurang. Udahlah, dekut lagi tulangku. Asik-asik dekut Wak. Ada batu dilempar ke jurang. Apa kami itu? Jaring tadi. Batu dari arah belakang kami. Dari belakang tuh batu tuh melayang ke jaring. Kagetlah tulangku. Wah, gawat ini katanya. Ditengoklah sama tulangku ke belakang. Ternyata Wak, makhluk hitam besar tadi nih nyantai dia Wak, bersender di pohon tadi yang kami duduk tadi, yang kami berteduh tadi, jongkok untuk nunggu tadi. Nah, kaget, dengan kagetnya tulangku menjerit, dihidupkanlah senternya. Ya terpampang Wak, jelas. Nah, Judin gitu nengok, lari nggak tentu arah, nabrak jaring. Terakhir dia yang ke jaring, bukan ruak-ruak yang ke jaring. Saking takutnya dia nabrak jaring, tergulung ke jaring itu dia. Udahlah, dikejarlah sama tulangku. Aku diam aja Wak, aku lihat itu karena senter belum kuhidupkan. Asik tulangku menolong Judin tadi nih Wak, untuk membuka dari jaring tadi. Nah, makhluk hitam besar ini seperti bergerak Wak. Bergerak dia Wak. Nah, kebetulan ruak-ruak yang udah kami masuk ke simpan, kami taruh di dekat jaring gitu. Ternyata gundurwo ini mengambil ruak-ruak yang kami jaring, yang hasil jaringan tadi Wak. Tanpa disadari tulangku sibuk mengurusi Judin. Kulihat jelas Wak, dia bergerak mengambil ruak-ruak hasil tangkapan kami tadi. Aku mau ngomong tapi masih diam. Aku bingung, kulihat ini gerak dia. Walaupun aku tidak pakai senter, tapi aku bisa melihatnya. Ku biarin aja lah Wak, apa daya, kalau kulawan nih matilah kuat ya kan. Aku kocik, dia gede.
ku biarin Wak, dengan mata yang melotot ini Wak. Matanya merah gini Wak. Mengambil dia dengan tangan yang gede, diambil diseretnya ke arah belakang pohon tadi. Setelah itu Wak menghilang dia di balik pohon tadi. Kulihat aja Wak posisi dia tadi. Sampai aku tuh nggak menghiraukan lagi tulangku yang sibuk ngurusi Judin. Karena ketakutan sampai maaf cakap Pak, Judin itu terkencing di celana. Karena melihatnya. Udahlah, udah selesai. Aku baru datang pada mereka Wak. Aku bilang, tulang ruak-ruak kita diambil. Aku bilang, apa? Katanya, diambil. Aku bilang, sama siapa? Katanya, itu. Kutunjuklah ke arah pohon tadi. Yang tadi, yang berdiri situ tadi. Aku bilang, waduh gawat kita ini. Ini gimana kawan kau ini? Basah celananya katanya. Terkencing dia ini. Gemeter Judin. Ku bilang, biasalah ku Wak, kalau sama Judin tuh ku kepak apanya Wak. Pak, diam kau. Ku bilang, sadar dia. Sadar. Kau merepoti, minta ikut tapi merepoti. Takut aku cil, diam kau. Makanya tengok terkencing kau. Mana kau ini? Udah kan biarkanlah celana itu basah dengan kencing dia sendiri. Kembali ke laptop Pak. Setelah itu Pak, jaring pun dibenahi lagi. Ku bilang, gimana tulang? Lanjut. Lanjutlah. Kita nggak ada bawaan ini. Udah diambil sama dia. Tapi biasanya kalau udah diambil gitu dia nggak ganggu, kata tulangku. Ya kan? Tapi kita urus dulu nih kawanmu nih. Gimana? Ditanyalah sama tulangku. Mana kau? Pulang apa gimana? Diem aja Judin kan. Bilang lama Judin, kau kok pulang kau sendiri sana kau. Kau ngajak ikut. Gak seru mah kau. Aku bilang gitulah. Aku marahilah Judin jadinya. Terakhir dia diem aja. Aku bilang mau mati-matilah kau ketakutan. Aku bilang gitulah. Jangan gitu kau sama kawanmu, katanya tulangku kan. Udahlah, ikut aja kau ya. Ya, kata Judin. Udahlah, kembali kami untuk mendekut lagi. Nah di sini umpannya tuh udah habis, disidat lagi lah sama tulangku ke depan tuh kan untuk memancing. Bayangin aja udah dapat 4, udah seneng-seneng ini Wak, dapat 4 biji. Wak malah diambil sama kepala preman malam hari itu Wak. Kok kami bilang preman besar, nggak ada apa Wak. Mata merah, bulunya tebal, baunya minta ampun. Itulah preman malam tengah hutan Wak. Diambil sama semua sama dia. Tapi eranya Wak, di belakang pohon tadi itu yang kami duduk ternyata dia posisinya. Setelah itu kembalilah untuk mendekut lagi tulangku. Padahal tulangku bilang udah capek aku mendekut, diambilnya pula. Ngomel lah dia, ngomel-ngomel tulangku. Dekut lagi lah Wak, kan. Bayangin aja capek lah sebenarnya kalau dekut satu malam tuh mulutnya gitu aja. Sebenarnya capek. Kalau bawa coba pasti capek kan. Tapi demi untuk mendapat ruak-ruak ini, udahlah harus dikerjakan. Ya. Ternyata Wak, setelah berapa 1 jam kemudian nggak ada ruak-ruak nih. Nah, dibilang mas tulangku, udah kita pindah nih, nggak ada ini karena diganggu ini kita gitulah dibilangnya kan. Mana kita tulang? Sana aja coba. Nah, pindahlah kami ke depan. Arah ke depan. Ya kan? Bareng lagi aku. Ya kan? Judin suruh bawa tas. Nah, sampai depan itu ada pohon. Pohonnya nggak besar, Pak. Ya kan, kecil. Situlah kami ikat. Nah, tulang kan bak parang. Dibabatlah ranting-rantingnya untuk ikatan supaya ikatan jaringnya ini. Di sini kurasa cilenak nih, tanya gitu dibilang ya kan. Nah, sedang asiknya ngikat ini Wak, ya kan. Nah, tulangku ini kan mau ngasih umpannya gitu Wak. Terlihat dia Wak jongkok makhluk tadi nih Wak. Tahu Wak makhluk apa itu? Gundurwonya jongkok di depan tempat kami pasang jaring.
kagetlah tulangku ya kan. Sampai terucap bahasa kasar gitu. Tulangku ngomong itu. Apa nggak aku sebut nanti payah disensor pula nanti kan Wak. Bahasa kasar lah tulangku marah sama genderuwo tadi. Bukannya apa Wak, makin menggeram dah. Gitu. Tapi karena tulangku orangnya pun bandal juga ya kan. Ya bertekad ayo nggak mau pulang. Aku bilang pada lo, tulang udah pulang aja nak. Tengok itu mengganggu aja dia. Jodin ini udah nggak tahan sebenarnya. Sibuk mepeti tulangku aja ya kan. Karena apa? Tulangku kan badannya agak besar. Kalau aku kan kecil, lebih besar lagi Jodin pada aku. Nggak mungkin dia mepet ke aku. Dibilangnya tulang, kau Cil cemana kau? Berani kau? Udah Pak, berani aku bilang. Tapi jangan sampai dia ngamuk. Kalau dia ngamuk bahaya kita nih. Aku bilang gitulah. Kok kau tahu Cil? Kata gitu. Udah cemana tulang ini? Lanjut apa pulang? Aku bilang. Udah lanjut aja kita. Sayang nih nggak dapet katanya. Udah kami lanjut ya. Tahu Pak? Kami cuekilah terakhir genderuwo tadi nih ya. Biar dia jongkok situ kata tulangku. Mampus itu Pak. Gitu. Dekutlah kami. Nah tulangku pun mulai Pak dekut. Sementara pandangan kami ini kan di jaring gini, kami di belakang gini. Jadi ya di belakang tempat kami tadi jaring pertama, nggak jauh situlah dia jongkok mengawasi kami. Sampai gerem kadang dia. Gitu. Mungkin kalau dari bahasa para makhluk halus, mungkin dia nggak senang atas kehadiran kami. Tidak suka atas kehadiran kami. Kami nggak peduli. Sementara tulangku mencabut parang ini untuk jaga-jaga. Sambil dia mendekut. Deket terus dia. Nah, syukur alhamdulillah Wak, jaring kami pun tertabrak. Ada 5 biji ruak-ruak. Nah, kok bahasa kami itu 5 biji Wak. Mungkin kalau bahasa nasionalnya 5 ekor. Karena kok di kampung biasa itu Wak ngomongnya 5 biji, 2 biji gitu Wak. Senang lah kami Wak ya kan. Udahlah. Jodin sama tulangku lah yang ngutipin kan. Nah aku bagian pinggir gini ngutip ya. Kami masuklah kan. Disuruhnya tulangku, kau pegang Cil. Jangan sampai ini lepas lagi, nanti diambil sama orang itu. Kata gitu lah bilanginnya kan. Nanti diambil pula sama si bego itu, katanya gitu bilang sambil marah dia. Ya tulang, bilang. Setelah itu kami pun mulai lagi dekuk lagi tulangku. Sambil ini ku pegang tadi nih hasil tangkapanku tadi. Kami tadi. Kan lumayan 5 ekor, ya kan? Sempat hilang lagi ya. Sia-sialah kami mencarinya malam nih. Jam pun nggak terasa menunjukkan jam 1 lebih malam, Pak. Suasananya udah beda. Nah, dekuk lagi nih tulangku, Pak. Sekali nggak ada lagi kan, nggak ada nampak tanda-tanda akan ditabrak ruak-ruak nih. Kayak lagi tahu gak terindah apa? Malah dia mau apa lagi ganggu. Terakhir saking palaknya tulangku, kan tulangku nih megang parang, sampai ngomong, kau kalau mengganggu ku belah kepala kau ya, ku bakar kau, dibilang gitu. Marahlah terakhir Wak. Ditantangnya pula genderuwo ini. Berdiri dia Wak. Udah berdiri ya, nggak bisa ngomong lagi kami Wak, besar lah ya kan. Bergerak dia menuju kami. Ya udahlah, dengan cepat ku bilang, tulang lari ku bilang, lari tulang ku bilang. Sampai Jodin ku tarik kupingnya, bangun Cil, lari Del, bilang lari. Tulangku pun wayu, larilah kami.
Lari kami untuk meninggalkan lokasi tadi, Wak. Ternyata Wak, Gundurwo tadi marah. Masih mengejar kami. Kami pun keluar dari hutan ini, dari rawa-rawa ini, Wak. Dengan membawa tadi 5 ruak-ruak tadi. Sementara jaring terbentang tadi kami tinggal sama umpannya. Udahlah, dengan lampu di senter ini berlarian tulangku kan. Nah, kami di depan, tulangku di belakang parang. Ternyata Pak, Gundurwo ini kencang juga. Tahu-tahu dia udah ada di samping kami. Wah, gitu. Udahlah, Pak peduli, lari aja aku kan. Aku bawa lah Judin, tulangku pun lari aja. Sampai kami di jalan besar, ngos-ngosan lah kami, Pak. Tarik napas dulu, kami duduk di pinggir jalan itu. Kami pandang Gundurwo tadi masih di dalam itu tadi, Pak, di rawa tadi berdiri. Gitu dia. Dibilang sama ini tulangku, udahlah, kita besok aja lanjutnya nih, bahaya. Kita ulah kasih aja besok, dibilang gitu. Aku bilang lah, apa cukup ini 5 tulang? Aku bilang kan. Bener sih enggak ya. Cari tempat, tapi jaring kita di dalam katanya. Cuman ngambilnya? Udah pakai jaring lo apa tadi aja. Lagi itulah sama tulangku. Ya udah kita pindahlah kami. Pindah kami mungkin ada jarak, kalau bahasa kami itu 1 blok sawit. Nah, 1 blok sawit ini mungkin ada sekitar ya 700 atau 600 meter lah. Gitu dah. Pindah kami. Pokoknya niat tulangku harus dapat banyak. Pulang itu jangan pulang dengan sia-sia. Apapun yang terjadi, itulah kata tulangku. Tapi gaya tulangku itu lari juga, Wak. Benernya. Nah, setelah sampai di tujuan, kami nggak masuk dulu dalam, Wak. Kami benari dulu jaring koyak tadi yang pertama. Nah, kami benerin. Kami bantu tulangku untuk menjahitnya lagi atau membenari supaya tidak lubang besarnya itu nggak apa. Karena kalau lubang besar, Wak, kata tulangku, keluar-keluarnya lewat aja dia, lolos. Setelah selesai, masuklah kami ke dalam. Tulangku mencari lokasi yang bagus. Tapi penciumanku udah beda. Tulangku mungkin tahu tempat yang bagus, tapi tulangku nggak tahu tempat yang nggak harus kita tempati. Itulah aku bilang sama tulangku, Wak. Tulang, ini lebih parah ini kayak tulang. Udahlah, sini aja lah. Kapan lagi kita pulang nanti kayak gini. Betekak lah aku sama tulangku, kan bandel tulangku ini. Udah sini aja. Mulailah kami pasang jerat, pasang jaring dan pasang umpan. Mulai lagi tulangku mendekut. Nah, mendekut nggak? Gitu. Pertamanya sunyi, baru alhamdulillah, Wak, ada 3 ekor datang. Nah, sini aku ceritakan, Wak, ya. Inilah keunikan burung ruak-ruak ini, Wak. Karena kita menirukan suaranya, mungkin kalau dari bahasa para ruak-ruak, kita ini seakan memanggil mereka untuk makan bersama, gitulah. Dari bahasa yang aku mengerti. Karena unik burung ruak-ruak ini, Wak. Kalau kita kejar, kita tangkap gini nggak akan bisa kita, karena kencang larinya. Tapi dengan mendekut, kita menirukan suaranya. Jadi para ruak-ruak dunia ruak-ruak ini seakan-akan ada yang mengundang makan. Makanya berlarian berdatangan. Kembali ke laptop, Pak. Setelah kami alhamdulillah dapat 3 ekor lagi, yang masukin, tetap aku yang megang dan aku yang jaga. Nah, disinilah terjadi lagi, Wak, gangguan dari Gundurwo. Saat asiknya aku, Wak, ya kan, sama tulangku lagi ngutipi tadi, tiba-tiba berkelebat
bayangan hitam di depan kami. Tulangku kaget. Apa itu woy? Katanya. Aku dan Judin pun kaget dengan cuma aku udah paham. Maklum mak, bukan aku sombong, mungkin bukan aku sok jago, bukan aku sok pintar, bukan aku sok apa di sini Wak ya. Cuma karena aku dan teman-teman aku udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi aku tahu Wak, bayangan apa yang lewat tadi. Aku bilang sama tulangku, tulang, itu Gundurwo tadi mengikuti kita. Aku bilang, kau sok tahu kau, kata tulangku. Ya udahlah, biarin aja kan gitu kan. Udahlah, dekuk lagi nih. Kalau udah dapat 8 ekor ini. Tapi tulangku belum puas. Asik dekuk. Ternyata wah, ada yang nabrak jaring gitu. Seneng lah, kan. Nah, kami lihatlah sama tulang. Adalah 2 ekor yang nyangkut. Nah, tapi Wak, di jaring ujung ini yang banyak. Ketika kami mengambil orang tadinya, maaf ya, merinding. Jelas Wak, merinding menceritakan kembali hal ini Wak, cerita ini. Karena pas dipampang di depan mata kami ketika kami ngambil orang dari jaring tadi, melotot dia gini Wak di ujung sana. Waduh, kaget lah. Sehebat-hebatnya orang, seberani-beraninya orang, sekuat-kuatnya orang Wak, tapi ketika dia di depan mata kita, pasti jantungan. Kaget gini kami semua. Waduh, nggak sampai ruak-ruak tadi nggak sempat kami terambil. Padahal tulangku udah sempat ngambil 1 nih Wak. Tinggal 1 lagi biji tadi yang nggak terambil. Dicampakkan nama tulangku, dilemparkannya ke muka Gundurwo tadi. Saking kagetnya, sampai terucap bahasa kasar, bahasa Batak itu. Nggak aku sebutkan Wak, karena apa? Nanti sensor. Wah, sambil ngomong bahasa kasar tadi, dilemparkannya ruak-ruak tadi ke Gundurwo tadi. Bayangin aja Wak, saking kagetnya sebenarnya dia tuh refleks. Wah, gitu malahan Gundurwonya. Malah mengeluarkan suara kuat. Wah, gitu. Udahlah kami menepi, minggir, kan? Udah ngerutu nih atau ngomel tulangku. Kurang ajar di sana diganggu, di sini diganggu, gitulah. Gimana tulang? Udah. Rupanya tulangku pun memuncak rasa emosinya, terpancing. Aku bilang sama tulangku, tulang jangan. Ini Gundurwo. Diem kau, katanya. Nanti tak apa-apa, nggak bisa pulang kita ini nanti. Aku bilang gitulah. Udah, nggak peduli dia Wak. Dilemparinya. Gundurwo tadi jongkok menghadap kami tadi di ujung jaring tadi. Wah, pergi kau, ngomel-ngomel lah. Terakhir Wak, merinding lagi. Marahlah Gundurwo tadi. Berdiri Gundurwo tadi Wak. Tak kenapa gerakan bayangan hitam menampar tulangku. Seketika seperti mana Wak ya? Kecampak gitu Wak. Wah, tulangku ke samping, jatuh langsung, nggak bisa bangun, pingsan. Kami jadi 2 lah Wak, bingung lah. Judin rasa ketakutan sampai kepala diem kau, jangan takut. Kami berusaha untuk membangunkan tulangku yang pingsan dihantam oleh tangan Gundurwo tadi. Gundurwo tadi masih berdiri gini Wak. Dengan besar kulihat gini Wak, kan? Gitu. Ya udahlah. Dengan secepat itu ku tarik Judin, lari kami ke jalan besar. Ku tinggal tulang yang pingsan tadi. Apa? Untuk supaya lebih selamat di jalan besar atau di luar daripada di semak-semak. Kalau semak-semak bahaya kita menghadapi makhluk ini. Kita cari ke tempat yang lebih terang. Itulah aku Wak. Lari ku pegang tangan Judin sambil membawa ruak tadi yang 8 ekor tadi Wak ya.
jalan. Udahlah kami di jalan tuh ngos-ngosan. Aduh, kata Judin, gila ah, diganggu terus sama Gundurwo Cil. Makanya aku bilang, ini tulangku bandel, ini cuma ada tulangmu. Udah kita pulang jalan kaki, aku bilang. Gila kau jalan kaki, cemana? Kau bisa naik kereta? Bisa, aku bilang. Tapi aku nggak sampai, aku bilang. Aku kecil, aku bilang. Ah, sama aja, aku pun nggak pandai, kata Judin. Bingung lah di pinggir jalan tuh, ya kan? Sampai terakhir kami berharap meminta pertolongan, Pak, minta bantuan dari orang mungkin yang lewat. Karena kok di kampung kami tuh banyak orang-orang yang mencari burung, berburu burung, berburu biawak, berburu ular di malam hari. Tapi jarang orang berburu ruak-ruak karena risikonya inilah yang kami hadapi. Pasti berhadapan dengan Gundurwo, Pak. Jelang berapa jam kami duduk aja di pinggirnya. Kami melihat ke semak-semak tadi, Pak. Kami berharap tulangku tuh siuman terus atau sadar terus lari menuju kami gitu. Dan kami lihatlah ke arah situ tadi. Tiba-tiba di antara semak-semak ujung itu nongol gini, Pak. Wah, Den, itu Den. Aku bilang, Gundurwo tadi nongol, Pak, nih lihat di kami. Ternyata tulangku masih pingsan. Udahlah, aku bilang, nggak bisa nih, Den, pulang aja kita, aku bilang. Udah jalan aja dari jalan besar. Dengan nekat kami, Pak, aku membawa ruak-ruak tadi. Berjalan kaki kami pulang untuk meninggalkan lokasi. Sementara tulangku masih pingsan di hutan itu dalam tadi. Kami tinggal gitu aja, Pak. Kenapa kami masuk bahaya? Kalau kami bertahan pun bahaya. Itulah pikiranku. Udah jalan kaki kami dengan napas ngos-ngosan, capek, ya kan? Gak peduli kami. Yang penting kami cari selamat. Sampai di berapa blok kami lewat, ada rombongan sepeda motor atau kereta dengan bawa egala. Itu biasanya orang-orang yang nyari burung, kayak burung-burung besar gitu kan, ya pakai getah gitu ditempelkan gini gitulah. Bingung orang ini ngelekson kami, tin berhenti semua kan. Dari mana kalian? Si kecil kok keliaran gitu di hutan gitu. Ya namanya cuma aku yang berani berhadapan dengan orang. Judin tuh nggak berani ngomong, badannya ya gede pada penakut. Aku bilang lah, Wak, ini kami nyari ruak-ruak. Loh, di mana? Sana. Aku bilang gitulah, di blok ujung itu. Aku bilang, ih, berdua kalian? Enggak. Aku bilang, ada tulangku di sana. Loh, mana dia tulangmu? Pingsan, Wak, tolong, Wak, tolong, Wak. Aku bilang gitulah. Kenapa? Tanya. Pingsan, Wak, sana. Aku bilang gitu. Udahlah, ini rombongan 4 kereta tadi bonceng kami lah untuk mencari ketunjukan lokasinya gitu. Sampai berhenti bilang, boh, bahayanya jangan tempat ini, kok berani-berani yang kemari. Ternyata lokasi yang kami cari ruak-ruak itu, Wak, memang tempat dia, Wak, atau bahasanya wilayahnya dia, sarangnya, ataupun memang lokasi yang sering tempat dia wirawiri situ, Wak. Dibilangnya, ini ada Gundurwo-nya nih, kata orang itulah. Gimana weh? Ngomong sama kawan-kawannya. Mereka nih 8 orang, 4 kereta tadi. Ya udah, ayo rame-rame kita hidupkanlah senter. Nah, jadi, Wak, 4 orang membantu kami mencari tulangku, 4 orang menunggu di luar, Wak. Udahlah, dengan senter di kepala, mana tulang kau, mana tulangmu, gitu kan. Di sana, Wak, aku bilang gitulah. Cari, alhamdulillah, Wak, masih terkapar, masih tergeletak, tengkurap tulangku, masih pingsan. Oh, ini tulang, aku bilang. Oh, ini tulangku, gitu kan. Udah ya, angkat. Nah, dengan bantu mereka, jaringnya pun oh, berarti kalian jerat ya? Nah, jerat ruak-ruak. Ya, Wak, tapi jangan di sini tempatnya, katanya. Narik bahaya aja. Udah yuk, digulungnya lah jaring tadi.
dah dibantu dan digotong lah tulangku nih tadi keluar ke tempat semak-semak dan tempat angker tadi atau hutan tadi, ke jalan besar. Setelah sampai ke jalan besar, digeletakkannya di jalan itu kan, ditepuk-tepuk lah kan, dibangunkan lah supaya sadar. Baru dicipratkan air, enggak juga sadar-sadar. Ditanyalah sama mereka ini, mana rumah kalian? Kalau bahasa Batak itu, isi bagasmu. Aku bilang lah, Situalang. Bilang, ya yang jauh jang, katanya. Ya udah, kita antar aja. Kami pun diantar ke rumah. Dengan tulangku masih keadaan pingsan, dipipit di tengah. Jadi Wak, ke-8 orang ini nggak jadi untuk menjerat burung atau mencari atau berburu burung hanya gara-gara menolong kami. Sampai di rumah, digeletakkannya lah tulangku di balik tempat biasa warung, kan ada kursi panjang nih. Diketok lah rumah. Padahal itu sudah jam 2 lewat, Pak. Hampir jam 3. Diketok lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, Pak Rambi lah yang buka. Loh, ada apa nih Bang? Kok rame-rame? Nah, bingung lah. Ya kan, aku sama Judin diapit sama orang. Ini anak bapak ya? Iya. Ini katanya. Ditanya lah sama aku. Loh, apa Cil, kenapa? Tulang pingsan Wak. Aku bilang, man, itu. Ada apa nih Bang? Kenapa Bang? Gitu. Diceritakan lah sama mereka. Bahasanya mereka menemukan kami berdua di tengah jalan dengan menggotong menyeret 8 ruak-ruak tadi. Ternyata abang ini pingsan, kata Wak. Itulah cerita. Udahlah, Pak Rambi pun mengucapkan terima kasih. Makasih ya Bang, udah tolong diantar ke rumah. Ya, hati-hati. Lain kali Bang, kalau nyari ruak-ruak jangan di sana ya. Bilang sama saudara abang ini, jangan situ, cari mending di sana aja, katanya. Kamu selamat atau padang meninjau aman, katanya gitu. Oh iya Bang. Ternyata lokasi yang tempat kami itu memang lokasi yang sangat angker, hutan yang jarang dijamah orang, yang tidak pernah berani orang datang untuk mencari ruak-ruak. Setelah itu Wak, kami pun suruh masuk ruak-ruak tadi. Kami diikat lah, nggak dimatikan dulu tapi diikat Wak supaya jangan berlarian. Dibopong lah tulangku ke dalam rumah. Nah, biarlah istirahat dulu. Mungkin dibilang sama Pak Rambi, mungkin dia nanti sadar gitu. Dibilang Wak Rambi kepada tulangku nih, nanti sadar nih tulang. Udah biar pagi pun menjelang Wak. Ya kan, bingung, tulangku belum sadar. Nah, di sini Wak jelas ya. Padahal kalau secara logika atau segera nalar Wak, mungkin kalau tangan makhluk halus atau apa ya menyentuh kita ini mungkin nggak terasa gitu Wak. Tapi Wak, di pipi tulangku ini Wak, separuh gini Wak, membiru Wak, membiru kehitaman. Makanya Pak Rambi kaget. Loh, kenapa adik kau nih? Katanya. Nah, kenapa adik kau nih? Bingung lah istri Pak Rambi kan. Kenapa ini Bang? Kenapa Bang? Ditanya lah sama aku, sama Judin. Ya kan, Judin kan nginap di rumahku. Ditanya, Cil, kenapa tulangmu? Hah? Kenapa? Kata istri Pak Rambi. Ku bilang lah, ku ceritakan lah. Ini Wak, kami kan nyari ruak-ruak yang Wak mau, ya kan? Wak kepingin ruak-ruak, dan jadi kami cari ke tempat di blok Padang Halaban, blok 11. Aku bilang, siapa yang ngasih tau lokasi situ? Katanya, aku lah Wak. Aku katanya tempatnya, kata tulang cerita tempatnya tuh harus sunyi-sunyi dan gelap-gelap. Aku arahkan lah ke situ Wak. Padahal aku nggak tahu Wak lokasi itu ada genderuwonya. Pun aku belum pernah sebenarnya ke situ. Cuma karena sering lewat kami berempat. Biasanya kalau mau main-main mencari sesuatu, kami selalu lewat blok-blok gitu Wak. Jadi
otak dan mata aku berpikir ini tempatnya bagus ini kalau mencari ini gitu, Wak. Karena biasa bertualang kami. Jadi, Wak, dibilang lah, jadi kok bisa kayak gini, kata istri Pak Rambi tadi. Dan aku pun bilang lah nggak tahu. Awalnya kami jerat di sebelah sana, aku bilang gitulah ya kan, nama anak kecil ngomongnya pun ya mungkin belepotan. Di sana, Wak, ternyata ada gurunwo ganggu kami berdiri dan makan ruak-ruak kami diambil, Wak, aku bilang gitulah dengan nada yang agak anak-anak kecil. Maaf nih, Wak, kalau narasi aku mungkin beda dengan narasi sebenarnya, tapi inilah bawaanku. Karena apa? Pada masa kejadian itu aku masih kelas 6 SD. Aku bilang gitulah. Diambil, Wak, ruak-ruak kami, terus tulangku marah. Aku bilang gitulah. Jadi kami pindah. Kami sempat dikejar-kejarnya. Kejar siapa, Cil? Kata istri Pak Rambe ya. Ya itu, Wak, itu yang hitam-hitam gede, bilang gitulah. Datang Jodin, Gundurwo, Wak. Nah, tengok celanaku basah, katanya. Ditengok, oh inilah sama istri. Kau kenapa kok basah? Kencing aku pun sempat pingsan, gitu dibilangnya. Istri Pak Rambe pun bilang, udah pulang ke sana ganti pakaian. Karena udah pagi dah, mungkin kan udah sekitar jam 8 pagi. Pulanglah Judin kan, permisi pada keluarga Pak Rambe. Tinggal akulah diinterogasi sama istri Pak Rambe dan Pak Rambe. Masalah tulangku yang pingsan belum sadar. Yang aku herannya, Wak, ya, kok bisa pipinya ini separuh gini, Wak, separuh biru kehitaman, Wak. Bingung lah istri Pak Rambe, dibilang lah, Bang, coba tanya Atuk, katanya. Mana ke rumah Atuk, coba tanya, gitulah. Nah, ternyata, Wak, Judin pulang ke rumah cerita sama bapaknya. Di sini Pak Rambe pun berangkat menuju Atuk. Disuruh tadi istri Pak Rambe untuk supaya supaya bisa sadar dan siuman dari sadarnya, apa dari pingsannya tadi, tulangku tadi ini. Ternyata tulangku memang berani, tapi ternyata lemah. Karena Judin tadi cerita sama bapaknya datang. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, nah? Katanya gitulah. Ini, Bang. Iya, tadi Judin cerita, katanya. Sampai Judin itu katanya ngompol ya. Mamaknya marah-marah itu, kok udah gede ngompol katanya gitu. Diceritain sama Judin yang terjadi. Katanya tulangnya Kancil pingsan. Tapi maaf nih ya, tulang itu paman ya, bukan tulang ini, Wak, ya. Bahasa Batak kami itu tulang paman. Artinya paman, yes. Begitulah. Dibilang lah sama Mbaknya, kenapa rupanya ini loh, Bang, tengok, Bang. Ditengok sama Mbak Judin. Astaga, kok bisa kayak gini nih? Tanya. Dilihatnya itulah yang gue bilang tadi, Wak. Separuh ini, Wak, membiru kehitaman, kayak lebam gitu, bahasa apanya tuh kayak lebam. Pegangnya lah sama Bapak Judin tadi. Wah, bahaya nih, nah. Tanya. Kenapa, Bang? Ini ditampar ini. Tanya. Ya, Cil, ditampar dia. Iya, Wak, bilang. Nampar Gundurwo ini, katanya gitu. Tahu namanya kan Bapak Judin ini, apa nama profesinya itu orang pintar, tapi bukan dokter, bukan insinyur ya, bukan orang jenius, orang pintar ini. Tapi bahasa orang pintar, orang kampung itu adalah dukun atau paranormal. Dibilang nih lah sama ini kalian, ini harus diobati gini, dibilangnya. Itu dibilang bahwa nanti aku siapkan obatnya gitu. Tolong ya, Bang, ya, dari tadi malam nih katanya pingsan belum bangun-bangun. Udahlah, Bapak Judin pun permisi pulang, mungkin untuk mempersiapi obat untuk bisa menyembunyikan pingsannya tulangku. Enggak berapa lama, Wak,
Datanglah Atuk dibonceng sama Pak Rambe ke rumah. Langsung melihat tulangku. Di situ Atuk mengatakan tulangku ini bandal. Dia coba melawan Gundurwo tadi dan Gundurwo ini marah. Dibacakanlah sama Atuk. Di situ dibacakan surat Anas 3 kali. Di dalam gelas itu ada isi air. Dibacakan Anas, Al-Akhlaq, ya kan, Al-Falaq, sama baca zikir Atuk ini. Disapukannya lah ke mukanya tulangku. Nggak berapa lama setelah berapa kali cipratan air ke mukanya tadi, terbangun tulangku. Ketika suara pertama kali keluar dari mulut tulangku, aduh, katanya. Bayangin Wak, dari malam kejadian sampai pagi gitu sadar baru merasakan sakitnya. Ditanya sama Atuk, apa yang kau rasakan? Sakit Pak, sakit, katanya. Sakit, katanya gini, sambil nunjuk ini. Ini biru. Dibilang sama Atuk, ini harus giling ini, keladi, kelor, sama kencur, digiling. Kau cari. Nah, katanya. Baru istri Pak Rambe pun ngomong, bang cari bang. Di mana cari? Katanya. Di belakang sana. Cari beras kencur atau tanya sama Mama Judin gitu kan. Kencurnya ini susah dicari Pak kalau di kampung. Kalau beras banyak. Jadi kalau kencur kita nyarinya harus ke pasar atau ke pajak. Ketika Pak Rambe mau keluar untuk mencari bahan ini, di luar udah jumpa sama Bapak Judin sudah mempersiapi obat-obat tadi. Ternyata ada digilingnya duluan. Ternyata apa ini kata Atuk sama persis dengan Bapak Judin. Dibilang lama Pak Rambe, loh apa tuh bang? Udah nih, ayo, mau kemana kau? Aku mau keluar nyari kencur, katanya. Udah nggak usah, ada giling ini, ayo. Tanya. Kata Bapak Judin, siapa yang bilang jadi kencur itu Atuk? Ya udah nih, udah aku siapin, yuk. Udah. Masuklah. Nah, Bapak Judin itu dengan bahasa yang mungkin bahasa para dunia-dunianya paranormal, mulai komat kamit dia. Ditempelkannya lah ini tadi Pak, yang lebam-lebam tadi, ini sebelah sini, lebam hitam. Jadi tulangku, aduh gitu. Mungkin dirasakan tulangku itu sakit. Aku melihat Wak, ya gitu. Sampai aku dipeluk sama istri Pak Rambe. Kenapa terjadi Cil? Apa ini Cil? Kau nggak apa-apa? Enggak Wak, aku bilang. Nah di sini Wak, jujur aku bilang ya, istri Pak Rambe ini terlalu menyayangi aku Wak. Jadi segala sesuatu hal yang terjadi, dia takut itu menimpa pada diriku Wak. Makanya dia sering meluk aku gitu kan. Maafi Wak ya, maafi Mama ya, katanya gitu dibilangnya. Kenapa Wak? Minta maaf. Iya gara-gara Mama kepingin ruak-ruak jadi kayak gini, katanya. Udah nggak apa-apa, yang penting udah dapet banyak gitu. Yang penting bisa dapet, aku bilang gitulah. Dipeluknya aku, diciumnya. Karena apa, dengan apa keinginan dari istri Pak Rambe ini, kuturuti untuk mencari ruak-ruak. Itu waktu itu hamil, masih sekitar baru-baru hamil, aku kelas 6 SD. Nah setelah itu alhamdulillah telah dibantu oleh Atuk dan Bapak Judin, alhamdulillah mulai berangsur-angsur, tulangku pun sembuh. Nah ketika sembuh, ceritalah tulangku kepada kami di ruang tamu. Nah di situ ada kumpul lah, ada Pak Rambe, ada istri Pak Rambe, ada Kak Fitri, ada Mbak, ada aku, dan ada Atuk. Cerita bahasanya kejadian itu dengan cepat gitu,
dia seperti ini, dihantam kayak dihantam benda besar gitu dibilangnya. Padahal ketika aku lihat Wak, bukan benda besar Wak, tapi tangan Gundurwo tadilah yang menaboknya. Tapi dikatakan tulangku kayak sebuah balok besar memukul wajahnya dibilangnya. Maka dia terkapar dan jatuh pingsan. Itulah, makanya dibilang Atuk, kalian kalau nyari apa-apa itu tengok-tengok dulu, cek dulu siangnya kalian cek lokasi, jangan main masuk-masuk aja, kata Atuk lah. Kau lagi Cil, kan tahu Cil cuma ada tempatnya apa. Kau kok begini seneng kali kau. Malah aku dimarahin Wak sama Atuk terakhir. Bilang sama Atuk, aku minta maaf lah tuh, aku nggak tahu. Dia bilang, orang kata tulang carinya tempat yang sunyi-sunyi, yang tempat yang gelap-gelap, aku carilah situ aku bilang. Itu ya gelap sunyi tapi ya serem angker, dibilang. Jangan gitu kau udah apa seneng kali kau kayak gitu. Terus dibilang lah seperti, udahlah bang, kok dimasalahkan, namanya udah alhamdulillah udah selamat, udah sehat, udah. Nah, udah nanti malam kita panggang, kata Pak Rambi. Bilang gak usah sekarang aja, kok malam-malam nanti kejadian lagi, kata Atuk. Udah, karena apa, dia ini masih marah ini katanya. Siapa bang? Kompak istri Pak Rambi, dan Pak Rambi mengatakan, ya Gundurwonya ini katanya, karena daerahnya diusik oleh mereka, dibilang oleh kami maksudnya. Tapi syukur aja nggak mengikuti sampai kemari katanya. Tapi jangan coba-coba ke sana lagi. Ingat Cil, kau yang bandel ini. Ya tuh, bilang itu. Lah maka Fitri sama Mbak aku diajak itulah. Lah kau, masih kecil mainnya sungai-sungai, tempat serem-serem. Mentang-mentang main kos sama kuntilanak katanya. Dimarahilah sama ini istri Pak Rambi. Jangan gitu kalian sama adiknya, kok kayak gitu. Ketawa-ketawa kami terakhir. Itulah kok keluarga kumpul, saling bercanda, saling mengejek. Itulah indahnya keluarga. Ya kan, setelah selesai inilah Wak, Tulang pun pamit pulang ke Bagan Batu. Esok harinya dia bilang, Kak aku pulang nggak ya? Dipeluklah sama istri Pak Rambi. Maafkan aku ya, gara-gara aku kejadian ini nggak sadar, nggak terpikirkan yang terjadi ini. Begitulah dibilang itu. Nggak apa-apa Kak, penting aku udah alhamdulillah, tapi aku kapok lah Kak katanya. Ternyata tulangku nggak berani lagi gitu untuk mencari ruak-ruak gitu di daerah kami. Dibilangnya seseram-seramnya Bagan Batu, ternyata di daerah sini lebih seram kata dia. Udahlah, diongkosi kan, kasih ongkos disalami. Udah Kak nggak apa-apa, udah diantarlah sama Pak Rambi ke depan, karena kami kampung kami itu harus ke depan untuk mencari bus. Nah, dan terpulang. Nah, alhamdulillah senanglah istri Pak Rambi untuk. Tapi disinilah uniknya Wak, aku masih kecil aja heran kenapa ternyata orang hamil itu yang dibilang katanya kepingin atau ngidam itu udah capek-capek kami mempersiapkan ini, mencari ruak-ruak dengan segala gangguan Gundurwo tadi. Udah itu sore kami udah bakar-bakar gitu, udah kami panggang, udah kami sini. Tahu apa yang dia dicium gini, udah nggak dimakan sebenarnya. Kami punya lo, nggak dimakan, nggak, mama cuma gini aja katanya. Alah, dalam hati aku, kayak gini orang ngidam gitu. Itu masih kecil aku. Ketawa aja lah Pak Rambi, kok nggak tahu masih kecil-kecil, udah kayak gitulah mamamu gitu. Udahlah, yang senang siapa yang makan terakhir? Kak Fitri lah sama Mbak. Nah, awak capek-capek ngipas sama Pak Rambi, dia yang lahap. Mak, aku makan ya Mak, makanlah kalian. Nah, enggak makan sedikit pun enggak dimakan sama istri Pak Rambi, cuma mencium aja aromanya. Dah, unik kan Mak, wanita itu unik sebenarnya. Saat ngidam atau lagi kepingin waktu hamil, baru hamil, kepingin, unik sebenarnya, sungguh unik. Oke Pak,
Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini, yaitu saat menjerat burung beruak karena untuk membahagiakan istri Pak Rambe karena sedang hamil muda atau baru hamil, atau ngidam bahasa apanya Wak ya. Aku tahu bahasa ngidam ini pun udah besar, kalau kecil lu nggak tahu. Karena ngidam kepingin ruak-ruak. Kami mencari menjerat beruak diganggu oleh makhluk hitam besar yaitu Gundurwo. Sebuah kisah nyata yang menyeramkan bagiku Wak. Tapi entah ya, bagi Wawa yang lebih jago, lebih pintar, lebih bagus dari aku mungkin ya hal yang biasa mungkin bila diganggu oleh Gundurwo. Sampai di sini dulu cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini ya. Semoga dapat menghibur dan menemani Uwak di waktu-waktu senggang untuk menikmati video ini. Aku akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri yang berikutnya mungkin lebih seram dan lebih menegangkan. Ditunggu ya Wak, sampai part selanjutnya. Inti dari cerita ini Wak, seperti biasa aku di akhir cerita selalu memberikan intisarinya. Walaupun mungkin kurang baik cara narasiku dan prologku mungkin terlalu panjang, maaf sebelumnya Wak. Tapi seperti terbiasa intisarinya dalam cerita ini Wak, kalau kita sedang mencari atau menjerat atau berburu satu hewan yang kita akan tuju atau kita akan dapatkan, kita harus lihat dulu lokasinya. Kita harus pantau, kita akan cek dulu. Jangan sampai kita memasuki suatu wilayah yang kita tidak ketahui. Mungkin banyak makhluk-makhluk yang tidak senang atas kehadiran kita di wilayahnya. Harus dicek dulu Pak. Dan kita harus kuat jiwa dan raga kita dan iman yang terutama Pak. Jangan pernah lemah terhadap makhluk-makhluk setan, jin dan hantu serta iblis. Karena manusia lebih mulia daripada mereka. Karena manusia ini ciptaan yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semoga menjadi sebuah hiburan yang sangat baik bagi uak-uak di sana. Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri di part selanjutnya, di cerita selanjutnya yang lebih menegangkan. Oke, bye.